dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka implementasi budaya positif bersama Dewan Guru SD Negeri 68 Ambon dimulai. Yang terhormat Bapak Pengawas Gugus 3 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 68 Ambon. Dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 68 Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. KBH. Adapun susunan acara kita di saat ini adalah yang pertama pembukaan dan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dipersilakan. Arahan Pengawas Gugus 3 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih untuk karena yang saya hormati Kepala SD 68 Ambon beserta para guru semua yang sore hari kelihatan masih segar-segar berbahagia. Kemudian yang saya banggakan Ibu narasumber yang akan memberikan presentasi budaya positif. Di ujungnya saja, dari awalnya saja kita sudah pastikan bahwa materi sangat positif untuk semua. Apa artinya sebuah musyawarah dalam rapat kecil, tapi materinya itu lebih mengesankan sebuah hal yang buruk yang tidak bisa diterima. Dan oleh karena itu semua ketika kita berkumpul dalam sebuah persekutuan seperti ini, maka materi yang akan kami dapat adalah materi yang berkenaan dan bermanfaat. Di dalam materi baik yang bisa makan. Bapak Ibu, kalau Ibu Ulan sudah memiliki sebuah prinsip atau kenaikan berpikir yang positif, nah kenapa tempat ini yang lain tidak bisa? Jangan Ibu Ulan saja, harus ada Ibu Ulan baru juga yang muncul untuk mendampingi Ibu Ulan, dan itu menjadi tanggung jawab Ibu semua. Diharapkan
mulai dari tahun ini harus akan muncul bulan-bulan baru. Kita mencoba untuk menantang arus global ini dengan kemampuan kita sendiri untuk berlengah. Ada yang bilang begini, kerjanya terlalu berat, kerjanya terlalu banyak, kerjanya itu menguras waktu. Itu bukan solusi terbaik bagi seorang pendidik. Seorang pendidik itu harus menantang paradigma dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang muncul secara tiba-tiba yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri maupun kapasitas peserta didik. Kita harus melangkah maju. 2023 dengan segala konsekuensinya, SD 68 harus bangkit untuk melawan. Saya lihat orang-orangnya itu jenius-jenius, guru-gurunya cekatan-cekatan, semangatnya bagus-bagus. Itu yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa daripada SD 68. Dan selama ini saya lihat ternyata arus yang bergelora di dalam SD 68 itu aman-aman saja. Berarti tercipta harmonisasi kerja yang begitu indah dan luar biasa. Ibu Wulan sekarang tampil akan memberikan materi tentang implementasi budaya positif. Tetapi sesudah itu budaya lain yang berhubungan dengan pendidikan akan dikemas oleh Bapak Ibu sendiri melalui implementasi dan potensi yang Bapak Ibu miliki. Yang akan hanya diulang saja, tidak perlu. Bapak Ibu harus keluar, muncul. Kalau lihat di dunia ini, angin dari mana sebenarnya? Arus dari mana sebenarnya? Pendidikan yang saya mau bikin sebenarnya apa ya? Saya harus pas saya. Sehingga Bapak Ibu punya potensi dan kompetensi dia muncul. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu potensi dan kompetensi itu dia muncul, Bapak Ibu tidak akan diam, pasti dia perhatikan. Tanya dulu, guru dia melakukan itu si bulan, ibu panah, ibu rita, panggil. Itu ketika kita muncul. Kita ada pada kapasitas lain, itu semua itu harus muncul untuk menggerakkan roda pembelajaran di setiap ampatan. Itu yang kita harapkan. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka implementasi budaya positif bersama Dewan Guru SD Negeri 68 Ambon secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan dibawakan oleh Ibu yang merasa besi kepada Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuhai Rabb yang Maha Mulia dan penuh dengan kesabaran, kami menyadari bahwa dalam mendidik guna mencetak generasi yang cerdas dan anak saleh membutuhkan proses dan tantangan yang begitu besar. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami nikmat kesehatan, nikmat lahir. Tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam memberikan pengetahuan dan mendidik putra putri kami agar mencapai kecerdasan lahir dan batin dalam naungan Tuhan. Ya Allah, ya Latif, ya Raja, bagimu segala aturan mengenai perkara yang di langit maupun di bumi. Engkau limpahkan rezeki bagi siapapun yang engkau kehendaki dan engkau tentukan. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang mengantarkan kami kepada kasih sayang-Mu. Berilah ampunan, berilah kesempurnaan kepada kami dan kebahagiaan yang engkau berikan bagi siapapun. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hamin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini kita akan diberikan materi tentang implementasi budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu diharapkan tetap di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kabupaten Ambon, beserta yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu SD Negeri Kabupaten Ambon. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di undangan yang telah saya berikan dari hari Jumat kemarin. Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba mengimplementasikan budaya positif yang telah saya lakukan untuk kegiatan aksi pada modul 1.4. Jadi sebelumnya saya ingin menceritakan terlebih dahulu apa itu guru penggerak dan bagaimana program bergerak. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi seorang guru penggerak yang pertama, otomatis kita harus mendaftar secara online melalui SIM PKB. Nanti di situ sudah tertera bahwa Bapak Ibu mau mengikuti apa. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mengerjakan esai dan juga pengumuman universitas. Selanjutnya apabila Bapak Ibu sudah lolos, maka akan melakukan tes yang kedua, yaitu simulasi mengajar selama 10 menit. Selanjutnya diikuti dengan tes wawancara. Alhamdulillah untuk angkatan 7 calon penggerak dari Kota Ambon, kami untuk SD itu sebanyak 46 guru. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam pembelajaran untuk guru penggerak sendiri dilakukan melalui online, yaitu melalui FMS, di mana berbagai macam materi atau modul yang diberikan sebanyak 3 modul yang akan diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Di situ juga nanti kita akan belajar bahwa ada alur-alur yang harus dipelajari, yaitu alur merdeka. Yang pertama, mulai dari diri. Yang kedua, eksplorasi konsep. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Yang keenam, koleksi materi. Dan yang ketujuh adalah aksi nyata. Yang Bapak Ibu lihat di depan, saya akan melakukan kegiatan modul 1.4 A10.1 aksi nyata budaya positif. Saya berdiri ya, Oke, budaya positif terbagi menjadi yang pertama perubahan paradigma. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan jelas, pemenuhan kebutuhan dasar, konsep disiplin dan motivasi, penguatan 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya minta Bapak Ibu kita akan melakukan sebuah perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu mengangkat tangan seperti ini. Sekarang Bapak Ibu, saya berikan satu permainan, yaitu di tangannya diberikan sesuatu rahasia. Rahasia ini tidak boleh kita jaga, jadi kita tidak boleh lepas dari genggaman kita. Kalau misalnya ibu-ibu mau melepas, berarti ibu sudah tergoda. Ya, coba.
bermain antara dua teman. Boleh. Faiz untuk bermain itu ya, masukkan semen di dalam tangan. Nanti bagaimana Ibu Indra membujuk dan merayu Ibu Faiz untuk membuka kepala tangannya. Setelah mungkin baik secara merayu maupun membujuk maupun gelitik. Tapi itu bagi dong, bagi dong, ayo dibagi dong. Nah, kalau buka kasih itu buat saya, nanti saya kasih tahu sesuatu. Enggak? Ayo bagi dong. Ayolah, dibagi. Ayo, saya punya sesuatu, enggak? Oke ya. Sekarang saya bertanya untuk Ibu Faiz, kenapa Ibu Faiz tidak mau membuka kepala tangannya? Karena merasa itu merupakan suatu rahasia yang harus digenggam, tidak boleh diberikan kepada orang lain ya. Stimulus respon. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita yang sama, dan contohnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk yang keduanya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaksud menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman. Ini adalah penyampaian dari pihak Jakarta mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid-murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita melakukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Kita berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini ya, merdeka menurut Piaget Watara adalah tidak hanya terlepas dari kata perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Selanjutnya, Diane menyatakan arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, nah disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul dalam alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Piaget mengatakan kata jawaban atau peran objektif itu telah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang berkuasa atau pimpinan dalam ya. Kita sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin. Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubung satu sama lain. Karena masyarakat seperti itulah akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran, senantiasa selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan sedikit. Itulah tujuan dari disiplin diri. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, apa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari Tuhan, ataukah dari dorongan orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau.
sesuatu yang mendapat sumbangan dari orang lain untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi di sini kita melihat bahwa ada kriteria untuk mendisiplinkan itu kita berdasarkan orang punya kemauan atau kita sendiri yang mau berbaik. Selanjutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang Gosen dalam bukunya Resolution School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidakadilan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adanya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada nilai-nilai kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita, yaitu kita membuat keyakinan kelas untuk terbentuknya budaya positif. Pertama-tama yang kita ciptakan yaitu disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Mengapa keyakinan kelas? Apa bukan peraturan kelas saja? Ini jawabannya. Kita analisis mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jawabannya pasti untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya yaitu untuk kesehatan atau keselamatan diri. Selanjutnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan lima yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin dan percaya bahwa nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lihat, prosedur pembentukan keyakinan kelas ada 7. Jadi kita harus mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat curah pendapat. Selanjutnya, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif: jangan berlari di koridor. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya: berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajaklah murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, bisa dijadikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan orang. Keyakinan ini yang dijadikan dapat untuk disepakati yang ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan. Jadi setelah ini kegiatan yang berlangsung, kita menerapkan di setiap kelas pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak menggunakan apa yang ingin mereka tuliskan. Misalnya di kelas itu kebanyakan ada siswa yang sering tidur saat belajar atau masuk keluar tanpa permisi, sehingga kita buat keyakinan dan peraturan kelas tersebut agar mereka bisa yakin bahwa kalau saya buat seperti ini berarti saya sudah melanggar dari apa yang telah disepakati berupa keyakinan
bawah super viral yaitu drawing, power, fun, dan control. Jadi kebutuhan siswa itu atau kebutuhan dasar siswa itu ada 5: bertahan hidup, kesenangan, cinta, dan kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Dalam kasus atas, Doni apabila dari jawaban Doni ketika ditanya oleh Bapak adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari kasus tadi ya. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan untuk psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa perasaan dia tidak mengambil bekal teman karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melakukan tidak kali kepada dirinya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan cinta kasih sayang. Jadi Doni ini dia punya perhatian juga. Selanjutnya, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam kasus di atas, apabila Doni dia merasa hebat karena temannya dengan takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Lihat selanjutnya, kebutuhan kebebasan, kebutuhan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian otomatis memiliki pilihan yang mampu menjadikan arah hidup seorang anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, memiliki pilihan. Mereka berubah bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Di dalam kasus di atas, bahwa dia bisa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam. Selanjutnya, kebutuhan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan kebutuhan untuk mencapai kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan tanpa kenikmatan apapun betapa buruknya. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa dia melakukan iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal atau ambil makanannya, yang menurut dia ekspresi dengan temannya itu lucu. Jadi jika anak ada bermasalah keras, kita tidak perlu mengukurnya, tapi kita mencari tahu latar belakangnya. Kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi dari tersebut sampai dia melakukan hal seperti itu. Sebelum kita ajukan pada bantuannya, kita melihat dulu kebutuhan itu seperti apa, bagaimana mengatasinya. Dia itu seorang PKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang lama dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Andi bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Ibu. Kemungkinan jawaban yang pertama pasti Ibu bilang, aku senang main juga kejaran dengan guru, seru. Kira-kira kalau penguasaan, kesenangan dan cinta kasih sayang serta kebebasan, apa yang akan disampaikan oleh Ibu? Kalau penguasaan, kita lihat ya. Aku senang main kejaran dengan ibu guru, seru, kesenangan. Ini mengandung kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku, cinta dan kasih sayang. Jadi dia merasa seperti begitu. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia merasa sebagai penguasa. Selanjutnya, aku bosan belajar meluangkan
terus di dalam kelas. Dia inginkan suatu kebebasan. Ini ya, model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh dia dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini dia pada guru dan kepala sekolah. 1. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Lakuilah aturan saya, awas, kamu selalu saja salah. Pasti kamu yang selalu terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang gampang agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi guru ini memberikan hukuman dan dia meyakini bahwa dengan hukuman pasti siswa akan takut. Ini ya, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara dengan lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan kehidupan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangnya. Jadi kalau kita memarahi siswa kita atau memberi kita ke siswa kita nasihat dengan posisi kontrol kedua, otomatis siswa itu dia masih besar lagi, ternyata kita sudah guru dengan bahasa halus. Namun ada juga posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai monitor atau pemantau. Jadi monitor berarti mengawasi. Pada setiap kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh seseorang pemantau, peraturannya apa ini? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ini? Jadi kalau posisi sebagai pemantau dan guru sebagai pemantau, maka guru akan mengingatkan kembali tentang peraturan, kesepakatan, dan sanksi yang dibuat, yang dibuat. Jadi anak-anak dia akan terkontrol melalui pemantauan. Juga selanjutnya posisi sebagai teman. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor menghubungi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantuan dari Bapak ya. Ayo ingat kita bantuan Bapak selama ini." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak itu teman saya." Jadi posisi ini juga kalau bisa dilihat, kita boleh saja sebagai teman sebagai siswa, tapi harus kita melihat data siswa. Karena kalau kita sudah akrab siswa, siswa merasa kita sebagai teman, maka terkadang siswa merasa berlebihan sehingga apa yang dia lakukan, dia melakukan salah atau itu kita marah, maka dia merasa bahwa ini Bapak Guru sudah mengecewakan saya atau sudah bukan lagi saya tidak tenang. Selanjutnya ada posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini pendekatannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun
posisi guru yang paling tepat adalah sebagai manajer untuk untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di kelas. Jadi kita guru tidak langsung memberi hukuman. Kalau dia sudah tutup meja atau dia rapi waktunya, kita tidak boleh langsung tampar atau memberi hukuman, tapi kita menanyakan dia apa yang kita buat. Kamu yakin dengan ini? Misalnya seperti ya. Selanjutnya, segitiga restitusi untuk menyelesaikan semua dan permasalahan. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi takut pada solusi. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ya, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, langsung kita memaafkan. Untuk membuat mereka tidak lemah, kita cenderung berfokus pada kesalahan daripada mencari cara yang baik bagi mereka untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar kerugian mana yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan hasil mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi penting daripada membuat situasi menjadi lihat sedikit restitusi. Ada 3 tahap yang harus kita lewati untuk membuat atau menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan tahap-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa
dilakukannya yaitu menggunakan hukuman fisik, yaitu menyita sepatu Sabrina dengan kutipan, segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Katakan bahwa sekolah memperlukan sistem peraturan dalam mengembangkan budaya positif agar dapat mengontrol sistem dalam memahami dan mampu melakukan perubahan atas kesadaran diri, bukan karena tekanan atau paksaan. Dengan perkataan dari Pak Kumar, tidak mau tahu, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu. Jadi Pak Kumar mengambil posisi ini. Bila Pak Kumar mengambil posisi seorang manajer, bagaimana sekarang? Jika Pak Kumar seorang manajer, berarti dia akan mempertanyakan sikap apa yang akan dilakukan Sabrina setelah melakukan kesalahan atau setelah mengetahui kesalahan, yaitu dengan mengajak Sabrina masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran sehingga tidak tertinggal pelajaran. Otomatis yang dikatakannya dengan suara yang tulus, tidak marah-marah, bahasa tidak kaku, dan tidak mendekat keadaan guru, tidak mendekat ya. Pertanyaan yang harus diajukan kepada Sabrina di posisi sebagai manajer yaitu, Sabrina, apakah kamu meyakini keyakinan kelas yang dibuat? Apakah kamu mengetahui kesalahan ini? Jika kamu meyakini apa yang sudah kita buat, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pihak yang membantu usaha pembelajaran. Kapan pelaksanaan? Jadi ini posisi jika seandainya kalau kelas sebagai manajer. Ya, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dengan bersepatu warna hitam yaitu berupa kerapian, keseragaman, dan komitmen. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang dilakukan mengenai kasus tersebut? Pak Lukman kurang bersimpati dan tidak bijaksana dalam menyikapi permasalahan saat ini. Beliau menegakkan disiplin dengan cara keras agar peraturan sekolah ditaati semua siswa, menghindari kesenjangan sosial agar tidak menimbulkan perasaan kekecewaan, dendam, dan agresif. Yang ketiga, sikap saya sebagai kepala sekolah, Pak Putra sebagai seorang kepala sekolah yaitu mengajak Pak Lukman berdiskusi empat mata tentang dampak hukumannya kepada Sabrina dan mencari solusi atau alternatif yang mendukung disiplin positif atau segitiga restitusi. Yang berikut menyikapi apa yang dibutuhkan oleh Sabrina akan hubungan dan konsekuensi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari keluarga sekolah. Ini ya, ini kemarin kita sudah melakukan kekuatan keyakinan kelas, keinginan dan kesepakatan kelas yang ada. Ini respon murid dalam kekuatan keyakinan kelas. Mereka menulis pada selembar kertas. Selanjutnya mereka mengusulkan berdasarkan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka mau tidak mau melakukannya seperti ini. Jadi mereka buat sendiri ya. Selanjutnya ini. Setelah mereka mengangkat ini ada nilai-nilai diangkat, selanjutnya mereka menempel keyakinan kelas tinggi. Begitu juga dengan kesepakatan kelas mereka buat. Selanjutnya mereka menempelnya di papan tulis. Ya, keyakinan kelas. Fotonya. Dia menyatakan bahwa harus saling menghormati. Kita lihat saja nanti apakah Alfian menggunakan sudah berubah apakah dia masih selalu keluar kelas. Ini contoh kasus dalam pembelajaran. Kasus yang pertama yaitu Al-Musna. Dia punya permasalahan yaitu beberapa kali terlambat sekolah, terutama saat upacara bendera. Jadi saya melakukan segitiga restitusi dengan membuat langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ada menstabilkan identitas, komunikasi tingkatkan, menanyakan keyakinan. Yang kedua yaitu Zahra merasa besi, tidak mengerjakan tugas nanti selama proses pembuatan pelaksanaan. Jadi dalam kasus tersebut Zahra juga punya langkah-langkah melalui segitiga restitusi yang dibutuhkan seperti ini. Jadi ada pemecahan masalah sehingga
anak merasa bahwa dia telah melanggar dari suatu keyakinan di mana dia mencari solusi dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini refleksi saya untuk kelas 6. Ini yang tinggal lanjut dari Bapak Ibu. Hari-hari yang berkaitan sama mautnya manusia. Senantiasa semoga dengan sedikit ilmu dapat membawa manfaat dalam sebuah perubahan yang baik dan sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu sekalian, terima kasih untuk Ibu Ulan sebagai narasumber yang telah memberikan implementasi budaya positif bagi kami para guru. Semoga apa yang telah Ibu paparkan ini dapat kami terima dengan baik, dapat kami juga pegang itu sebagai suatu budaya positif juga bagi kami dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran ke depan dalam mendewasakan anak didik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Ulan. Ya, terima kasih Ibu Ulan. Dan dengan berakhirnya paparan materi dari Ibu Ulan tadi, maka berakhir sudah implementasi budaya positif yang telah Ibu Ulan bagikan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.